Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 14 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bencana Karena Tidak Percaya. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ke-28. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya tanpa ragu dan sungguh-sungguh percaya tanpa mempertanyakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, menggarisbawahi kalimat sungguh-sungguh percaya tanpa ragu dan sungguh-sungguh percaya tanpa mempertanyakan. Kita melihat di sini ada yang namanya imam-imam kepala dan ada yang namanya ahli Taurat yang dia itu ragu dan dia mempertanyakan. Mereka itu imam-imam dan mereka itu ahli-ahli Taurat. Sesungguhnya dan siogianya yang namanya imam, yang namanya ahli Taurat harusnya jauh lebih beriman, jauh lebih percaya, jauh lebih memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Tapi mereka buta. Mereka tidak tahu. Kalau ditanya mengapa mereka yang belajar Taurat, mengapa mereka disebut dengan imam yang membawa umat dan mereka menjadi perantara antara umat dengan Tuhan, mereka tidak percaya, mereka meragukan dan mereka mempertanyakan. Sehingga pertanyaannya, dengan kuasa manakah engkau melakukan semuanya itu dan dari manakah kuasa yang engkau miliki? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan pertanyaan juga kepadamu, berilah aku jawabannya. Maka aku mengatakannya kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut oleh banyak orang, karena semua orang yang menganggap bahwa Yohanes betul-betul adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka tidak berani menjawabnya. Kalau dari manusia, mereka berhadapan dengan orang banyak yang mempercayai Yohanes Pembaptis, yang mempercayai Yesus. Tetapi kalau dikatakan dari sorga, mereka sendiri memang posisinya adalah ragu, mempertanyakan, lebih tepatnya tidak percaya, bukan lagi ragu. Mereka merasa ini bukan Yesus. Mereka punya pemahaman tentang siapa itu Tuhan yang mereka sembah, siapa Yesus yang mereka nantikan, bukan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang ada pada saat sekarang. Posisi imam-imam dan ahli Taurat adalah posisi yang ragu, posisi yang mempertanyakan, dan posisi yang sesungguhnya adalah tidak mempercayai Yesus. Mari kita belajar di dalam hal ini, bahwa kita menjadi orang yang belajar firman, mungkin rajin ibadah, seperti imam kepala dan ahli Taurat, bahwa perilaku-perilaku yang namanya perilaku rohani kita itu tidak serta-merta menjadikan kita menjadi orang-orang yang percaya tanpa ragu dan percaya tanpa mempertanyakan kepada Yesus. Mempercayai kuasa Yesus adalah kuasa yang maha sempurna, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam berbagai macam bentuk, tepat pada waktunya, tepat caranya. Dan Tuhan itu akan menunjukkan segala sesuatu dengan hikmat dan kuasa Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Sahabat seperjalanan, apa yang membuat kita seringkali tidak percaya, kita ragu dan kita mempertanyakan? Ada banyak aspek. Apakah kuasa Tuhan sanggup menolong saya? Apakah kuasa Tuhan itu sanggup mengangkat segala persoalan saya yang ada? Kita menjadi pribadi kemudian yang sama seperti ahli Taurat dan imam-imam. Tatkala orang banyak lebih cepat mempercayai Yesus tanpa ragu, mempercayai Yesus tanpa mempertanyakan, kita menjadi kelompok orang yang kemudian mempertanyakan Yesus dan kemudian juga meragukan Yesus. Jangan-jangan Yesus bukan juru selamat.
Jangan-jangan Yesus tidak sanggup menolong saya. Jangan-jangan Yesus punya kemampuan pun terbatas, sehingga saya perlu kemudian mempercayai berbagai macam, katakanlah iman percaya, berbagai macam tokoh-tokoh agama, berbagai macam mencampur adukan berbagai hal menjadi satu. Lalu kita menganggap bahwa Yesus punya keterbatasan, Yesus tidak akan sanggup menolong saya. Kita menjadi kelompok yang tidak percaya, kelompok yang ragu, dan kelompok yang mempertanyakan. Khususnya pada saat kita mengalami di masa-masa sulit, bahwa Tuhan itu seringkali memberikan kepada kita sebuah pengalaman hidup, tidak serta-merta mengangkat segala persoalan hidup yang kita hadapi, tapi Tuhan mengizinkan. Dan suatu Tuhan mengizinkan berbagai macam persoalan hidup. Lalu kemudian kita mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu mengasihi saya? Apakah Tuhan itu berkuasa? Jangan-jangan Tuhan itu bukan Tuhan, tapi hanya manusia biasa, sebagaimana dipercaya sebagian orang. Yesus dianggap sebagai manusia biasa, Yesus dianggap hanya sebagai tokoh agama, Yesus dianggap bukan lagi Tuhan. Tetapi kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang dari awal penciptaan Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa, mereka berkarya dari kekekalan sampai kekekalan, dari tidak ada menjadi ada, dari ada kemudian menjadi binasa dan hilang, kemudian akan masuk kembali dalam kekekalan. Bahwa Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang maha sempurna, Kristus yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Apa bencana daripada ketidakpercayaan? Berarti terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, kita mempertanyakan Kristus, timbullah bencana yang akan timbul dalam diri kita. Apa itu bencana? Kita lihat dari peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia tidak dengar suara Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, makanya percaya kepada suara yang lain, suara iblis. Apa yang terjadi? Bencana. Demikian juga di zaman Nuh. Kalau Nuh terus berkhotbah, bertobatlah, mereka tidak ada yang mau bertobat. Mereka meragukan, ini suara siapa? Akhirnya mereka kemudian meninggal. Demikian juga dalam peristiwa dari zaman Firaun Mesir, dari tulah ke satu, tulah kedua, ketiga kepada bangsa Mesir dan kepada Firaun, mereka tidak percaya itu datang dari Tuhan. Mereka tetap bersikukuh bahwa semuanya akan baik-baik saja, sampai kemudian Tuhan memberikan berbagai macam musibah. Mereka tidak mempercayakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang kita sembah adalah kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang menolong, kuasa yang menghidupkan, kuasa yang memberkati. Tapi kuasa Tuhan juga adalah kuasa yang bisa menghakimi setiap ketidakpercayaan, kedegilan hati, pemberontakan, dan perlawanan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menyatakan perhitungan. Tapi Tuhan pun menyediakan cinta kasih yang terbaik buat kita. Berhentilah untuk tidak percaya, berhentilah untuk mempertanyakan, supaya kita tidak mengalami bencana. Dengan percaya dan tanpa mempertanyakan, maka Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan, semua yang terindah Allah sediakan, sebagaimana Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebagaimana juga Allah sayang kepada setiap kita masing-masing untuk memberikan semua yang terbaik. Biarlah kita menjadi orang yang terus percaya tanpa ragu, terus percaya tanpa mempertanyakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, percayalah tanpa ragu dan tanpa mempertanyakan, amin.